Halo semuanya, selamat datang di Before It, sebuah podcast yang membahas seputar sejarah munculnya sebuah makanan, mulai dari makanan tradisional hingga seluruh makanan yang ada di muka bumi ini. Karena setiap makanan punya cerita. Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini terletak di pantai barat Sumatera, berbatasan dengan Samudra Hindia. Padang merupakan salah satu kota yang terkenal akan budayanya dari zaman dahulu hingga sekarang. Selain itu, kota Padang juga terkenal dengan makanannya yang beredar di seluruh penjuru Indonesia. Yes, pastinya lo udah tahu, masakan Padang. Sebuah makanan yang beragam menunya. Kalau dibahas satu-satu, kayaknya nggak akan cukup kalau sekarang. Mulai dari tunjang, ayam sayur, kikil, dan yang paling mendunia yaitu rendang. Dari semua makanan yang udah gue sebutin, kali ini gue bakal ngebahas tentang rendang. Karena makanan ini sudah mendunia dan bahkan kabarnya ramai beredar bahwa makanan asli Indonesia ini diklaim oleh negara tetangga. Wah, ngeri juga ya. Langsung aja kita bahas, let's go! Rendang adalah masakan khas Minangkabau yang terbuat dari daging sapi dan dimasak dengan bumbu rempah-rempah. Kaya akan rasa dengan tekstur daging yang empuk dan berminyak. Minangkabau sendiri adalah sebuah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang menetap di sebuah kota yang bernama Kota Padang. Kembali dalam topik rendang. Rendang telah dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia oleh CNN Internasional pada tahun 2017, 2018, dan 2021. Popularitas rendang mulai meningkat sekitar tahun 1980-an ketika diperkenalkan kepada wisatawan asing. Siapa sangka, makanan ini ternyata memiliki sejarahnya tersendiri. Dilansir dari sebuah blog bahwa dimulainya pada awal abad ke-16. Di awal abad ke-16 di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, muncul sebuah resep masakan yang sederhana namun lezat. Rendang. Nama masakan ini berasal dari kata randang dalam bahasa Minangkabau yang berarti memasak dengan api kecil. Resep ini terlahir dari kebutuhan ibu-ibu rumah tangga untuk membuat makanan yang lezat dan tahan lama untuk keluarga mereka. Pada abad ke-17 dan 18, budaya baru mulai mempengaruhi. Seiring waktu, pengaruh budaya Melayu dan Arab memperkaya rasa dan teknik memasak rendang. Rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan cengkeh mulai digunakan, memberikan aroma dan rasa yang khas. Santan dan minyak goreng juga menjadi bahan wajib dalam memasak rendang. Perkembangan resepnya dimulai saat abad ke-19. Pada abad ke-19, resep rendang mulai berkembang dan dibakukan. Bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, dan lada ditambahkan untuk meningkatkan rasa. Teknik memasak yang lebih rumit dan waktu memasak yang lebih lama membuat rendang semakin lezat. Berkembangnya masa, maka muncullah variasi. Variasi ini masuk di abad ke-20. Pada abad ke-20, variasi rendang mulai muncul. Rendang ayam dan rendang kambing menjadi populer. Serta pengaruh budaya lain seperti Cina dan India memperkaya rasa dan teknik memasak. Rendang menjadi ikon kuliner Minangkabau dan Indonesia. Pada abad ke-21, pengakuan internasional mulai muncul perihal rendang. Pada tahun 2011 nih, CNN menobatkan rendang sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang paling populer dan dikembangkan oleh industri kuliner rendang untuk diekspor ke luar negeri. Wow, gokil banget sih ini kalau misalkan kita lihat-lihat ya.
Perkembangannya tuh luar biasa rendang itu. Gak cuma dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Ternyata makanan ini disukai oleh orang-orang bule. Tapi rendang juga memiliki tokoh pentingnya nih. Jadi rendang aja sebuah makanan itu memiliki tokoh-tokoh penting yang apa bisa dibilang ya, pembentukan sejarah rendang ini ada mereka-mereka nih. Yes, yang pertama Ibu Fatimah, juru masak istana Pagaruyung, yang dikreditkan sebagai pencipta rendang di awal karirnya. Karir sebuah rendang diciptakan oleh Ibu Fatimah. Wow, menarik banget. Selanjutnya ada Haji Abdul Rahman. Beliau merupakan penulis resep rendang pertama kali pada tahun 1914. Gila, lama banget. Sekarang tahun 2025 udah berabad-abad ya. Seperti yang tadi udah gua kasih tahu sejarahnya. Dan yang terakhir ada Chef William Wongso yang mempopulerkan rendang di Indonesia dan internasional. Nah, ini dia salah satu orang yang berjasa dari perkembangan rendang juga ini, mempopulerkan rendang di Indonesia dan internasional. Berarti chef ini sangat mengabdi kepada rendang. Dan berikut adalah bahan baku dan cara membuat rendang. Bahan-bahan dari rendang itu sendiri yaitu daging sapi atau kambing, terus juga ada santan, minyak goreng, terus ada bumbu-bumbu halus seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lada, terus juga ada bumbu aromatiknya nih untuk penguat wangi-wangi yang khas dan rasa-rasa yang khas. Seperti ada kapulaga, kayu manis, dan cengkeh. Dan juga menggunakan gula merah, garam, dan air. Nah, cara pembuatan rendang ini ada beberapa step untuk membuatnya. Tidak semudah itu, tapi juga tidak sesulit itu. Yang pertama, cuci daging hingga bersih dan potong menjadi ukuran kecil. Lalu haluskan bumbu dengan blender atau ulek menjadi bumbu halus tuh. Bumbu-bumbu yang tadi itu menjadi bumbu yang halus dengan blender atau ulek. Terus tumis bumbu dengan panaskan minyak dan kita tumis bumbu-bumbu itu hingga harum. Yes. Selanjutnya masukkan daging, aduk hingga rata. Lalu tuangkan santan. Kemudian tambahkan kapulaga, kayu manis, dan cengkeh. Nah, bumbu-bumbu selanjutnya dimasukin seperti bumbu garam, terus juga ada gula merah dan air. Terus masak dengan api kecil selama 2-3 jam atau hingga daging empuk. Lalu aduk secara berkala supaya rendangnya nggak gosong. Dan yang terakhir, sajikan rendang dengan nasi hangat. Asik. Enak banget sih kalau misalkan makan rendang. Makan padang nih malam-malam. Tapi ada tipsnya juga dalam pembuatan rendang. Tipsnya itu gunakan daging yang segar. Pastikan bumbu meresap dengan baik. Jangan lupa mengaduk rendang secara berkala. Rendang dapat disimpan selama beberapa hari di dalam kulkas. Nah, ini dia menjadi ciri khas rendang, itu bisa disimpan berhari-hari. Tapi nggak terlalu lama juga. Tapi harus di dalam kulkas. Karena kalau nggak, ya sama aja bohong. Nah, tadi gue udah ngasih tahu kalau misalkan rendang itu memiliki variasi, mulai muncul varian-varian terbaru dari rendang. Nggak cuma rendang daging, tapi rendang juga memiliki beberapa variannya. Seperti ada rendang ayam, rendang kambing, rendang vegetarian, dan rendang pedas. Tapi sejujurnya gue belum pernah nyobain sih kayaknya rendang ayam, kambing, apalagi vegetarian, terus juga pedas. Kayaknya belum banyak ada di tempat gue, jadinya belum bisa nyobain juga. Yes, seperti itu sejarah sebuah rendang. Episode selanjutnya kita akan ngebahas apa lagi? Boleh komen di bawah. Mungkin ada saran. Buat yang ngedengerin di daerah lu ada makanan khas atau makanan yang lagi viral, bisa
tulis kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing makanan tersebut. Kita cari tahu sejarahnya seperti apa. Semoga podcast ini bisa menjadi penambah wawasan untuk lo yang mendengarkan. Dan lo juga tahu kalau misalnya makanan itu punya sebuah sejarahnya. Yes, terima kasih udah mendengarkan. Jangan lupa di follow Spotify-nya, di subscribe juga YouTube-nya. Alright, sampai bertemu di Before Eat episode selanjutnya. Karena setiap makanan punya cerita.